Ibu, kita mulai saja ya acara webinar pada siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, setuju untuk kita mulai saja webinarnya? Baik. Silakan Bu, dimulai aja ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, moderator Ibu Yulianti Widyastuti, AMDLI. Yang terhormat, presenter Ibu Mulyaningsih, SPD. Yang terhormat, instruktur kami, Bapak Muhammad Rizky Subbagja, SPD. Serta yang terhormat seluruh peserta webinar pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Feni Yuliani, selaku host pada acara webinar kali ini. Kami adalah salah satu perwakilan kelompok dari Sekolah SMAS PGRI Cikampek. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu membacakan doa bersama-sama sebelum memulai acara webinar. Yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yang ketiga, membacakan tata tertib. Dan yang terakhir yaitu acara inti kita, yaitu acara webinar yang bertemakan bullying di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, maka saya akan mulai acara webinar pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, menginjak acara yang pertama, yaitu membaca doa. Berdoa dimulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, lanjut pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diharapkan untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu mohon untuk tidak di-mute audionya. Baik Bapak Ibu, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka mohon seluruh peserta untuk tidak memute audionya. Audionya Bapak Ibu ya. Kembali lagi, Bapak Ibu mohon untuk tidak di-mute audionya karena kita akan mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, baik kalau seperti itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf lama karena tadi ada sedikit gangguan sinyal. Kita mulai menyanyi ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu. Masuk pada acara yang ketiga, yaitu membacakan tata tertib. Tata tertib yang pertama yaitu di seluruh peserta webinar pada hari ini diharapkan untuk memute audionya selama kegiatan webinar berlangsung. Kemudian tata tertib yang kedua yaitu seluruh peserta, host, moderator, presenter, instruktur pada webinar kali ini diharapkan untuk mengisi presensi daftar isi pada akhir acara webinar. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka kita mulai saja acaranya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada moderator, Ibu Yulianti Widyastuti. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. ini yang sudah membuka puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tema webinar Mulyaningsih SPD. Sedikit pengertian tentang bullying itu. Bullying adalah perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan pada orang lain, baik itu secara verbal, fisik, ataupun di dunia nyata dan di dunia maya. Itu sering banyak terjadinya di lingkungan tentang Ibu Mulyaningsih. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk webinar hari ini ya. Untuk Ibu Mulyaningsih, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Pertama yang saya hormati Bapak Instruktur Rizky Subagja. Kemudian saya ucapkan dulu terima kasih buat moderator yang sudah menyampaikan biodata dan kemudian yang saya hormati juga peserta yang sudah mau mengikuti webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat siswa-siswi yang sudah mau mengikuti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diambil sisi positifnya. Karena ini berhubungan dengan lingkungan sekolah. Tapi sebetulnya tema bullying ini tidak hanya berada di lingkungan sekolah saja, bisa kapasitasnya ke umum. Tapi karena saya sebagai pendidik, jadi saya mengambil tema tentang bullying lebih difokuskan kepada lingkungan sekolah. Karena ini berhubungan langsung dengan anak-anak yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Baiklah, saya akan langsung aja untuk menyampaikan apa itu arti dari bullying. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit sama moderator Ibu Yuli. Saya biasa manggil Bu Yuli, kalau manggil Yuliawati asa kagok gitu ya Bu Yuli. Saya belum muncul ini. Anak-anak mungkin sudah peserta di sini, banyak ya siswa-siswi SMA PGRI juga yang mengikuti. Iya. Di sini mungkin sudah pada tahu, ini sudah masuknya ke umum. Bullying itu kan artinya penindasan yang merasa dirinya itu mungkin punya kekuatan di dalam lingkungan tersebut untuk menguasai satu orang atau beberapa orang. Bentuk penindasan itu bisa dilakukan oleh satu individu terhadap individu
bisa juga dilakukan atau beberapa orang yang lainnya. Nah, di sini kan dalam bahasa Indonesia ini dikenal dengan penindasan atau risak. Kata bullying ini. Segala penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sadar, sengaja oleh satu orang atau kelompok orang yang lebih kuat ini tujuannya untuk menguasai atau menyakiti, dilakukan secara terus-menerus. Kemudian di sini ada beberapa definisi mengenai tentang bullying. Bullying ini terjadi bisa terjadi di dalam rumah, bisa juga di tempat kerja, bisa juga di lingkungan masyarakat ataunya. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying. Jadi saya hanya mengambil tema tentang bullying yang terjadi hanya di dalam lingkungan sekolah saja. Di sini saya ada mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh satu orang atau seseorang atau kelompok siswa yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Di sini ada kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Carter tahun 2014 menyebutkan setiap sekolah di Indonesia ada kekerasan bullying, meski hanya bullying verbal, psikologis, atau mental. Kasus ini bullying yang dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, secara langsung. Ini bisa dilakukan oleh anak, biasanya anak yang usia mungkin bisa kakak kelas atau merasa diri yang paling berkuasa di sekolah tersebut atau merasa diri yang paling berani gitu ya. Nah, ini kontak fisiknya itu bisa melalui cakaran, tonjokan, atau menendang, hubungan dengan fisik secara langsung, baik dilakukan oleh satu orang terhadap satu orang, baik dilakukan oleh kelompok terhadap satu individu saja. Nah, ini kalau dibiarkan terjadi di lingkungan sekolah, ini bisa mengakibatkan tindakan kriminalitas kalau dibiarkan, kalau tidak segera ditangani. Yang kedua, bullying verbal secara langsung. Contohnya ini masih bisa juga anak-anak, bisa di lingkungan sekolah. Ini biasanya mengejek. Kemudian ketika seorang anak atau siswa atau siswi bertemu dengan teman yang tidak dia sukai, melakukan tatapan secara sinis. Atau bisa juga menjulurkan lidahnya karena dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap seseorang. Kemudian yang ketiga, ini perilaku nonverbal secara langsung. Biasa dilakukan, ini masih dilakukan oleh anak-anak, bahkan orang dewasa juga bisa melakukan hal tersebut ya. Contohnya misalkan mendiamkan seseorang. Jadi bersikap dingin terhadap seseorang.
menyukai terhadap satu sekolah, terhadap teman satu bangku atau teman di dalam satu kelas tersebut, jadi dia bersifat antipati, tidak menegur, bahkan orang tersebut menyapa misalkan dicuekin. Nah, itu dinamakan sebagai perilaku verbal. Mungkin tanpa kita sadari atau siswa-siswi tidak sadar, itu sebetulnya termasuk dalam kategori non-verbal. Kemudian yang keempat, ini perilaku non-verbal tidak langsung biasanya, ini tadi sudah saya sebutkan ya, berhubungan dengan mendiamkan seseorang, memanipulasi perilakunya, misalkan tidak menyukai seseorang terhadap orang lain dengan merusak persahabatan orang lain dengan cara menghasut. Nah, itu secara tidak langsung. Karena ketidaksukaan individu terhadap individu tersebut, maka dia menghasut orang-orang yang di sekitar untuk tidak menyukai individu tersebut. Nah, itu perilaku nonverbal secara tidak langsung. Kemudian yang kelima, ini cyberbullying. Berarti ini berhubungan dengan dunia maya. Jadi kontaknya itu berhubungan hanya di luar saja. Tujuannya untuk mengintimidasi seseorang, untuk menjatuhkan mental seseorang, supaya orang tersebut itu merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri, karena nama baiknya bisa aja dirusak melalui media sosial dengan cara menjatuhkan seseorang. Kemudian yang terakhir di sini berhubungan dengan pelecehan seksual. Ini bisa saja terjadi di lingkungan sekolah. Ini ya justru ini yang paling berbahaya di tingkat lingkungan sekolah kalau terjadi seperti ini. Ini perilaku yang sangat agresif, bahkan menimbulkan kriminalitas kalau misalkan kita sebagai seorang pendidik kurang respon terhadap kasus yang seperti ini. Sebetulnya ini kerap terjadi di lingkungan sekolah-sekolah manapun. Jadi saya berharap anak-anak itu, siswa-siswi itu paham betul kategori-kategori yang termasuk dalam kelompok bullying. Mungkin awal mulanya anak-anak itu hanya sebagai candaan, mencemooh bentuk fisik atau lainnya. Enggak Bu, saya cuma bercanda aja misalkan. Ada anak yang berperilaku seperti itu. Tapi kan itu menyinggung seseorang. Karena itu berhubungan dengan fisik, merendahkan fisik seseorang. Itu juga termasuk dalam kategori bullying. Oke, selanjutnya. Di sini ada beberapa poin lagi yang mau saya sampaikan. Kemudian poin yang selanjutnya, dampak bullying. Di sini dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully ataupun anak-anak yang membuli, ataupun anak-anak yang menyaksikan bullying tersebut. Bahkan di sekolah, isu bullying secara keseluruhan, ini ada dampak bullyingnya. Ini yang pertama, ada dampak bagi korban. Korban yang terdampak dari bullying yang pertama itu mengalami depresi dan marah. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademis siswa. Yang ketiga, menurunnya skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisis siswa. Nah, ini sangat berbahaya. Mungkin di beberapa kasus itu ada kadang anak tidak mau sekolah karena di dalam satu kelas tersebut dia merasa terintimidasi oleh teman satu kelasnya. Jadi dia merasa rendah diri untuk masuk ke dalam sekolah. Kemudian dia jadi lebih introvert, tertutup. Dia tidak bergaul dengan satu teman dalam satu kelas tersebut karena merasa lebih sering diejek sama teman satu sekolahnya. Ini juga bisa menurunkan prestasi anak di dalam kelas tersebut. Ini sangat berbahaya, bahkan bisa menurunkan kecerdasan IQ
seseorang. Kemudian selanjutnya, ini yang poin yang B, pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat lebih agresif. Biasanya di sini. Kemudian dia itu toleransi yang, jadi biasanya dia memiliki toleransi yang rendah terhadap seseorang ya. Jadi dia kayaknya memiliki tingkat frustasi yang tinggi, kemudian memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain. Kemudian dampak bagi pelaku selanjutnya, ya, makanya dia melakukan bullying, maka pelaku akan beranggapan mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan tersebut. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Kemudian selanjutnya, selain dampak bagi pelaku, ini ada juga beberapa cara mencegah supaya tidak penanganannya seperti apa di dalam lingkungan sekolah itu. Next, Bu Yuli, yang tadi dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Berarti ini pihak ketiga yang tidak terkena bullying, tapi dia menyaksikan secara langsung terhadap temannya yang kena penindasan di lingkungan tersebut. Di sini, jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, para siswa lain yang menjadi penonton akan berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena ada ketakutan tersendiri terhadap dirinya. Jadi daripada saya jadi penonton, mungkin ya lebih baik dia ikut sebagai pembuli supaya tujuannya tidak dibully oleh orang tersebut. Nah, ini kita seharusnya ketika terjadi ada proses bullying di lingkungan sekolah, kita harus mampu menghentikan supaya tidak terjadi bullying secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada cara pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena di sini temanya saya lingkungan sekolah, berarti ini hanya dilibatkan dalam lingkungan sekolah saja. Yang pertama, pencegahan. Yang pertama, deteksi secara dini bullying. Kemudian yang B, anak mampu melawan ketika terjadi bully pada dirinya. Yang ketiga, anak mampu memberikan bantuan ketika bullying terjadi. Kemudian melerai temannya dengan mengembalikan kepercayaan atau melaporkan kepada pihak sekolah atau orang tua atau tokoh masyarakat. Ini salah satu pencegahan apabila terjadi bullying di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya, di sini ada 3. Yang kedua, pencegahan melalui keluarga. Dengan peningkatan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan. Antara lain yang pertama, menanamkan nilai-nilai keagamaan, kemudian memberikan cinta kasih antar sesama,
Kemudian yang kedua, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar keluarga. Kemudian yang C, membangun rasa percaya diri anak dan kemampuan anak untuk bersosialisasi, etika terhadap sesama, mengajarkan tentang kepedulian dan sikap menghargai, berikan teguran jika anak melakukan kesalahan. Yang kelima, mendampingi anak dalam menyerap informasi dan media sosial. Di sini pencegahan melalui sekolah. Berarti yang pertama, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan sekolah. Jadi membuat pamflet mungkin ya, membuat kebijakan anti bullying. Kemudian yang B, membangun komunikasi efektif antara guru dengan murid. Yang C, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Yang D, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang Sebentar ya, sedang ada terkendala sinyal dari presenter. Mohon maaf, seluruh peserta webinar sedang ada kendala sinyal pada presenter kita kali ini. Mohon ditunggu sebentar ya. Baiklah, karena memang materi sudah selesai yang tadi disampaikan oleh presenter kita, Ibu Mulyaningsi. Kepada Ibu Mulyaningsi SPD, saya ucapkan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali, terutama pada zaman saat ini, marak sekali bullying di lingkungan kita ya, khususnya di lingkungan sekolah. Baiklah, para peserta, mungkin kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Kepada yang mau bertanya, silakan memberikan pertanyaan pada chat ya. Kepada peserta webinar, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis pesan di kolom chat. Apakah ada yang ingin didiskusikan dari seluruh peserta webinar kali ini? Jika ada, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah ada ya diskusi dari beberapa peserta yang sudah masuk. Baiklah, para peserta webinar, untuk sesi diskusi akan saya alihkan kembali kepada moderator. Kepada moderator, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Penny. Ini baru ada satu pertanyaan ya.
untuk diskusi kita. Tapi kita tunggu dulu dari presenter. Saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Korban bullying kan rata-rata memiliki karakter yang tertutup atau introvert karena merasa takut kalau orang lain tahu. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengetahui bahwa siswa tersebut merupakan korban bullying dan apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya? Terus ada lagi pertanyaan yang kedua, nah bagaimana cara mencegah bullying di lingkungan sekolah? Oh iya, ada lagi ini maksud dari bantuan bullying itu apa? Kan kebanyakan orang yang dibully itu takut untuk bercerita. Ya, tadi mana pertanyaannya? Chatnya. Udah ada 4. Karena sudah ada 4 untuk pertanyaan, ditutup dulu ya. Kita tinggal tunggu jawabannya dari presenter. Ya, memiliki karakter yang tertutup. Itu korban bullying kan rata-rata memiliki karakter yang tertutup atau introvert karena merasa takut jikalau orang lain tahu. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengetahui bahwa siswa tersebut merupakan korban bullying dan apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya? Ibu tunggu ya untuk Ibu Mulyaningsih. Ya, mohon tunggu sebentar ya. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Kita menunggu dulu Ibu Mulyaningsih. Oke, sambil menunggu, di sini ada 16 partisipan ya. Mungkin di sini juga partisipannya itu ada dari sama seperti kami pihak pengajar dan juga ada dari siswa. Kita ambil kesimpulan dari materi yang tadi dibacakan oleh Ibu Mulyaningsih ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu bullying bisa terjadi pada siapa saja atau di mana saja. Khususnya untuk yang dibahas hari ini adalah khususnya di lingkungan sekolah. Bullying itu berdampak fatal bagi mental atau psikologis korbannya. Dampaknya juga tidak hanya pada korban, tapi pada pelaku, pada yang menyaksikan bullying itu. Ternyata di Indonesia juga banyak ya beberapa kasus bullying itu yang tersorot media. Mungkin ada beberapa atau banyak yang tidak tersorot media. Intinya adalah mungkin kita sebagai guru dan murid harus ada komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang baik. Jika memang ada masalah, boleh bercerita kepada guru kita, atau mungkin kalian mendapatkan bullying dari teman, bisa bercerita kepada guru, mencari solusinya. Jadi jangan hanya dipendam sendiri ya. Dan sekarang ini kan sangat pesat sekali media sosial, bullying tidak hanya terjadi secara fisik ataupun verbal langsung gitu. Tapi bullying juga bisa terjadi lewat media sosial. Mungkin kalian lihat unggahan teman kalian kalian berkomentar. Jadi itu juga termasuk bullying ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ibu Mulyaningsih sudah bisa? Alhamdulillah. Ya, untuk yang pertama pertanyaannya, bentar Ibu.
Iya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengetahui bahwa siswa tersebut merupakan korban bullying? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya? Di sini tidak. Assalamualaikum Bu. Ya. Maaf untuk gangguannya. Di sini tidak ada sinyal. Waalaikumsalam, Pak. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Sedang ada gangguan sinyal. Untuk seluruh peserta webinar kali ini, mohon maaf ditunggu sebentar karena sedang ada gangguan sinyal pada presenter kita. Ini sedang diusahakan untuk segera bisa connecting. Jadi kalau saya secara pribadi ketika menjadi wali kelas itu pengalaman saya secara pribadi ya Ibu Bapak untuk mengetahui secara langsung anak tersebut akan membuli atau tidak kita belum begitu paham, ya kan? Cuma kadang anak itu kita tahu itu ketika anak itu jarang sekolah, jadi dia tidak hadir dalam sekolah. Satu hari alasan sakit, 2 hari alasan sakit, 3 hari. Pas ketika kita melakukan home visit ke rumah siswa tersebut, baru dia mau bercerita kalau dia mengalami ketidaknyamanan di dalam kelas tersebut. Biasa anak-anak kan faktornya banyak. Nah, untuk mengetahui secara spesifik, kita sebagai seorang guru harus tahu nih anak ini kena bully secara verbal atau anak ini kena bully secara fisik. Saya belum sejauh itu untuk mengetahui sampai ke situ. Cuma kemudian di sini ada bagaimana cara mencegah bullying di lingkungan sekolah. Sebetulnya ini tadi sudah dijelaskan ya sama saya. Terima kasih. Ini dari Carmila ya. Carmila Kamlia dari SMA Negeri mana ya? Ini pertanyaannya, bagaimana cara mencegah bullying sekolah? Kan itu pembuat poster bisa di kelas-kelas, kemudian bisa juga di tempat-tempat yang mudah untuk dibaca oleh siswa yang ada di lingkungan tersebut. Misalkan, tulislah menggunakan poster dan tulis sisi negatif dari bullying tersebut. Itu salah satu bentuk pencegahan terhadap bullying tersebut. Kemudian yang kedua, apabila terjadi bullying di lingkungan kelas, ini yang dipersempit aja dulu, bukan sekolah. Bullying di lingkungan kelas biasanya awal mulanya kan dari saling mengejek, ya kan? Saling mengejek dari bentuk badan, warna kulit, ya kan? Atau kemampuan intelektual seseorang, itu kan biasanya ketika ada anak yang kemampuan intelektualnya, maaf nih, menurut anak lain itu di bawah standar, suka dikucilkan, ya kan? Ketika ada kelompok, nggak mau Bu, si ini mah malas, nggak mau si ini mah belet, bahasa istilahnya kasarnya seperti itu. Nah itu ketika kalian merasa itu terjadi bullying seperti itu, sadar, langsung ingatkan teman kalian, jangan seperti itu. Kalau tujuannya untuk belajar di lingkungan sekolah, ayo kita bareng-bareng belajar, ajak teman kalian bersama-sama untuk tidak melakukan hal seperti itu dengan cara yang halus, jangan dengan tindakan yang kasar lagi. Ketika ada tindakan bullying secara fisik, itu harus langsung dilaporkan kepada wali kelas. Jadi jangan diam aja. Iya, Bu. Makasih. Iya, Neng. Kedengeran nggak suara Ibu? Kedengaran, Bu. Ya, jadi Makasih ya, jangan Bu, diam infonya. aja. Iya, jadi harus berani bersuara, berani berbicara. Jadi bicara awali dengan wali kelas dulu. Biasanya seperti itu, baru ke BP. Iya, Bu. Makasih ya, Bu, infonya. Iya, sama-sama. Kemudian di sini ada dari Siti. Sitiu.
26. Maksud dari bantuan bullying itu apa? Kan kebanyakan orang yang dibully itu takut untuk bercerita. Oh, pengertian dari bullying, kok bantuan bullying ya? Bantuan bullying. Sepengetahuan Ibu itu enggak ada bantuan bullying ya, ada juga cara mencegah bullying. Itu. Atau mungkin yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ya, salah satunya tadi membuat poster di mana-mana. Jadi itu kan teringat ketika posternya ada di mana-mana dipasang, nanti anak ingat, oh iya, berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Bantuannya seperti apa ya? Maksud dari bantuan bullying itu apa? Sepengetahuan Ibu itu, kebanyakan orang yang dibully itu takut untuk bercerita. Iya, awal mulanya mungkin cerita dulu ke temannya. Sejauh mana tingkat bully itu terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian hal apa saja sih yang sudah orang tersebut lakukan kepada anak yang terkena bully, dampaknya. Kalian boleh, pendekatannya itu boleh antar sesama teman dulu. Ketika ada teman yang tahu dan peduli terhadap korban bully, biasanya mereka melaporkan terhadap wali kelas. Dan cara pencegahannya kami sebagai wali kelas atau BP di lingkungan sekolah, itu biasanya mendamaikan dulu dari kedua belah pihak. Anak yang terkena dampak dari bully sama anak yang tukang bully. Biasanya dipanggil. Kita cari dulu masalahnya itu di mana. Awal mulanya seperti apa. Ketidaksukaannya itu dari mana. Nah itu dimulai dari situ dulu, kemudian diberi sanksi bagi si pembuli. Jadi intinya kalau menurut Ibu, bila ada yang terkena dampak dari bully ya harus bercerita minimal ke teman kalian yang seusia. Kalau menurut Ibu itu. Tapi kalau tingkat bully-nya sudah menggunakan fisik atau pelecehan seksual, itu harus langsung ke guru datang, jangan dibiarkan saja. Karena itu sudah kategorinya tindakan kriminalitas. Ini dari Ainaya. Saya Ainaya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita terhindar dari ancaman bullying? Menghindari ya. Kalau menurut Ibu, itu disebut bullying itu kan netizen ya. Orang yang semaunya, berbicara semaunya, bertindak semaunya, kemudian berperilaku semaunya. Jadi kalau menurut Ibu, dia tidak memandang siapa itu korbannya gitu kan. Jadi kalau menurut Ibu, cara untuk menghindarinya sih tidak ada ya. Ketika bagi seorang pembuli melihat temannya jauh lebih pintar, dia mencemooh. Ketika melihat temannya IQ-nya di bawah, dia juga menjauhi. Kan seperti itu. Kemudian ketika ada orang yang tampilannya lebih, misalkan dia juga tidak menyukai. Atau misalkan ada teman yang berprestasi, ya kan? Dia membuli untuk menjatuhkan mental teman tersebut supaya tidak berprestasi. Kan seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu, cara menghindarinya sih tidak ada. Menghindari dari tindakan bullying supaya tidak terkena bully, menurut Ibu, itu enggak ada. Ya kan? Jadi intinya, kita harus waspada saja terhadap teman yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kalaupun kita berprestasi, terkena bully, tetap aja maju, tetap aja move on gitu ya, jangan merasa diintimidasi. Terus kemudian ketika Ainaya melihat ada teman yang dibully karena temannya berprestasi, diingatkanlah temannya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan masih terjadi juga, yaitu sebaiknya datanglah ke BP. Seperti itu. Kalau ini diskusi dari Ibu ya, maaf Ibu tidak bermaksud untuk menggurui. Ini sifatnya sharing. Seperti itu. Kenapa saya hari ini menggali tentang tema bully? Karena sering sekali terjadi di lingkungan sekolah itu saling mengintimidasi untuk anak-anak tertentu. Tidak semua anak suka membuli, tapi ini hanya adalah beberapa anak yang berperilaku seperti itu. Karena ini berhubungan dengan karakter seseorang ya, karakter seseorang. Karena kalau menurut saya itu karakter seseorang ketika dia hobi mencemooh atau membuli, itu bisa terjadi ditimbulkan dari satu, lingkungan pertemanan, yang kedua lingkungan keluarga,
Yang ketiga, lingkungan sosial, luar media sosial. Itu juga berpengaruh bagi pembuli. Nah, sekarang kata Ainaya gimana cara menghindarinya? Ya hindari sajalah teman-teman yang negatif seperti itu. Jadi kita gabung saja dengan orang-orang yang memberikan positif terhadap diri kita. Itulah masukan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf karena di sini posisinya kita masih sama-sama belajar. Khususnya buat saya ini baru pertama ya mengikuti webinar seperti ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang ya mohon dikoreksi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Mulyaningsih yang telah memberikan materi tentang bullying di lingkungan sekolah pada kita. Materinya sangat menarik karena emang ini kan kita sedang di lingkungan sekolah ya, tidak libur maksudnya. Dan bullying ini ya, jika kalian tidak ingin dibully, jangan membuli. Ya, kita sadar diri sendiri ya. Oke, terima kasih untuk webinar hari ini. Saya terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan dan diskusi singkat kita. Maaf atas segala kekurangannya ya, mungkin karena koneksi internet atau trouble lainnya, maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada host Ibu Feni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulianti selaku host, juga kepada Ibu Mulyaningsih selaku presenter. Alhamdulillah ya, acara demi acara telah kita lalui dan materi yang telah disampaikan juga sangat menarik dan juga menambah wawasan kita karena bullying sudah tidak asing lagi di sekitar kita. Baiklah, untuk seluruh peserta webinar, dimohon untuk mengisi daftar hadir ya, di link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan untuk para peserta webinar untuk mengisi link daftar hadir di kolom chat. Baik, jika sudah mengisi link daftar hadir, saya kira cukup sekian pertemuan webinar kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barusan ada beberapa kendala juga. Terima kasih untuk segala partisipasi dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.